Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Kita jumpa lagi dalam podcast Renungan Rohani yang saya bagikan secara berseri. Nah, kita sudah masuk seri yang keempat. Topik kita atau tema yang kita bahas selama 3 bulan ini, mulai sejak April sampai bulan Juni adalah jangan goyah. Bicara tentang pertumbuhan rohani. Dan pada kesempatan ini seperti yang saya sudah janjikan dalam podcast yang sebelumnya, kita akan bicara tentang berbuah dan tinggal di dalam Kristus. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami hari-hari ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun di luar sana kami boleh melihat banyak hal yang seringkali menyebabkan kami takut dan gentar, tetapi ketika kami menyadari hidup kami hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan, dan kami harus tinggal di dalam Engkau, kami akan mendapatkan ketenangan. Dan terlebih daripada itu, ketika kami tinggal dalam Engkau, kami yakin dan percaya kami dapat berbuah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kami akan belajar Tuhan tentang topik tinggal dalam Engkau. Mari Tuhan tuntun, Roh Kudus beri hikmat, kemampuan, kekuatan, agar firman-Mu ini menjadi kuat baru bagi kami, untuk kami bertumbuh, untuk kami menjadi pribadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak goyah di dunia yang semakin hari semakin jahat, di dunia yang semakin hari yang kami boleh melihat banyak badai yang akan menggentarkan, menggoyangkan iman kepercayaan kami. Bersyukur Tuhan, kami akan masuk dalam pelajaran podcast kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, mari kita melihat kembali pembacaan kita yang sudah saya singgung dalam podcast sebelumnya. Podcast seri 3. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 15, maksud saya ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kata tinggallah dalam bahasa Inggris dia memakai kata abide. Itu dalam terjemahan King James Version. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani Greka, meno, yang artinya to stay, abide, continue, dwell, endures, be present, remain, stand, dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari kata abide ini adalah tetap, tinggal, berlanjut. Endure itu bertahan saudara. Artinya saudara kasih dalam kasih Tuhan, tinggal ini bukanlah sebuah keadaan peristirahatan. Ya, ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus adalah peristirahatan. Di dalam Yesus kita beristirahat. Kita mendapatkan tempat yang sejuk, tempat bisa nyantai, tempat bisa kongko-kongko, dan seterusnya. Tetapi justru saudara, ketika saya memahami kata tinggal ini, abide, meno, itu berarti tinggal di dalam Kristus
Artinya, kehidupan kita harus berlanjut terus di dalam Kristus. Kehidupan kita itu harus terus progres di dalam Kristus. Kristuslah tempat kita tinggal. Kristuslah yang menjadi penggerak kita untuk kita berkarya, bekerja. Bahkan Kristuslah yang harus menjadi teladan kita. Kita menjadikan Kristus sebagai role model. Dalam podcast sebelumnya, kita sudah membahas Kristus sebagai role model. Jadi sekali lagi saudara, tinggal di dalam Kristus adalah kehidupan yang berlanjut terus di dalam Kristus. Kristus Yesus adalah motor penggerak kita. Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan kita dan teladan kita. Kita berkarya, kita bekerja, kita beraktivitas, kita melakukan hal-hal dalam hidup ini hanya punya satu tujuan, bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Nah saudara, yang bagian berikutnya yang kita pahami bahwa firman Tuhan katakan, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, sebuah ranting pohon anggur tidaklah memiliki kemampuan untuk berbuah kalau dia terlepas dari pokok anggurnya. Itu sebabnya dia harus terus tinggal, dia harus terus melekat, dia harus terus mendapatkan suplai makanan dari pokok anggur. Artinya apa saudara? Orang di luar Kristus boleh berkarya, boleh bekerja, boleh beraktivitas. Bahkan mungkin saja boleh menghasilkan karya-karya yang diakui oleh banyak orang. Tetapi pada dasarnya apa yang dia lakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk tujuan Tuhan, tetapi hanya untuk membanggakan diri sendiri. Nah orang yang tinggal di dalam Kristus, pekerjaannya, karyanya, aktivitasnya, kegiatannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menyadari tanpa kita melekat bersama dengan Yesus, tanpa kita tersambung, terkoneksi, tanpa kita bisa punya akses dengan Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya tinggal ini menjadi hal yang penting untuk kita berbuat. Jadi yang harus dilakukan oleh ranting carang adalah tinggal menikmati saudara apa yang disuplai oleh pokok, oleh batang utama, pokok anggur. Kita tinggal menikmati saudara suplai dari pokok anggur itu. Dan jangan pernah menjadi pokok. Ranting adalah ranting, cabang adalah cabang. Jangan pernah merasa bahwa aku pokok, bahkan lebih daripada itu sebagai pengusaha, ya. Karena firman Tuhan katakan, Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Jadi sekali lagi saudara, kita tinggal menikmati, kita ranting, kita mendapatkan suplai. Tetapi bukan berarti kita menjadi ranting yang pasif, karena ranting yang pasif, ranting yang tidak berbuah akan ditebang. Tetapi kita harus menjadi ranting yang produktif, yang menerima suplai dari pokok anggur. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi ayat yang ke-13 jelas dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi tetap harus ada pekerjaan, harus aktif, dwell, tinggal, continue mengerjakan di dalam Kristus, digerakkan oleh Kristus, dan untuk kemuliaan kebesaran nama Kristus. Nah saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kadang-kadang saya mendengar ada pernyataan dari
pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan yang full time ya, yang mengatakan, saya lelah melayani Tuhan, saya capek dalam pelayanan. Nah saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kalau kita menerapkan prinsip tinggal dan kita adalah ranting, Tuhan adalah pokok anggur yang benar, sebenarnya tidak ada alasan untuk lelah. Memang kadang-kala mungkin fisik capek, bisa saja, tetapi dalam pelayanan, dalam pertumbuhan rohani, dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita tinggal menikmati supply dari Tuhan, saudara. Kadang-kala kenapa jadi lelah? Karena kita atau ada orang-orang yang punya ambisi pribadi, ada orang-orang yang punya agendanya sendiri. Dia mencoba menjadi pokok, dia mencoba menjadi pengusaha, bukan sebagai ranting, bukan sebagai cabang, carang. Jangan dibalik, saudara. Kalau kita mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan, tujuannya hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kita melayani, kita bersungguh-sungguh, kita bertumbuh. Karena kita tahu bahwa konsekuensi di dalam Kristus ada supply. Ada hal-hal yang luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan akan nyatakan untuk kita selalu ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk kita selalu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena ingat ayat yang ke-13 Filipi pasal 2 katakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita melayani untuk Tuhan, kita berjuang untuk Tuhan, kita bertumbuh untuk Tuhan, tidak ada kata capek, saudara. Karena kita tahu kita hidup menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pada podcast selanjutnya, saudara, kita akan belajar hal-hal apa yang dibutuhkan di dalam pertumbuhan rohani kita, mengacu terhadap apa yang sudah saya singgung dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan seterusnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kami mendapatkan pengajaran untuk kami tinggal di dalam Engkau. Tetapi tinggal di dalam Engkau bukan berarti kami pasif, kami berdiam diri, kami hanya berleha-leha. Tetapi kami tahu kami digerakkan oleh tujuannya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tinggal di dalam Engkau adalah suatu kehidupan yang terus kontinu bergerak, mempersembahkan diri, dimotori oleh Engkau sendiri. Tetapi semuanya kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk kami bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Amin.